حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa in saqal hadis kitab Allah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla wa dhalla wa zilla wa zalla wa adhlima wa udlama wa ajhala yujhala alayya. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwataddin, hafizakumullah, hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Falah, hafizakumullah. Semoga Allah menjaga kita, memberi bimbingan, hidayah, petunjuk, keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur yang begitu mendalam. Kita haturkan hanya kepada Allah rabbul alamin. Dengan lisan selalu berucap kalimat terindah, kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, tentu salam, salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, teladan bagi kita, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan terbaik pula bapak-bapak, ibu-ibu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam, salawat yang kita ucapkan diterima sebagai amal soleh dan kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, ikhwatuddin, hafizakumullah, kalau kita masih memiliki ibu yang masih hidup, maka itu sebuah kesempatan yang luar biasa. Dan bagi kita yang sudah ditinggal oleh ibu kita dan kita sendiri masih hidup, itu juga kesempatan yang luar biasa untuk berbakti. Kenapa harus ibu? Kenapa harus ibu? Ada satu ayat bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa kita tadaburin, kita gali motivasinya pagi hari ini. Ayat ini familiar lah. Kalau enggak hafal, pasti sering mendengar ayat ini. Tepatnya ayat ini adalah ayat yang ke-14 dari surat yang ke-31. Itu surat Luqman, ayat yang ke-14. Kalimat yang digunakan oleh Allah pun agak berbeda, Pak, yang nanti akan saya coba bahas. Allah berfirman, "Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli wa liwalidayya anishkurli wali walidayka ilayyal masyir." Yang kurang lebih terjemahannya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu lihat terjemahannya, mungkin nanti berbeda dengan apa yang saya terjemahkan. Kalau di terjemahan umum, wawassaina itu diartikan kami perintahkan. Wawassainal insana biwalidayhi, kami perintahkan berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu, di mana ibunya telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, capek, letih, terus menerus letih, enggak pernah berhenti. Ditambah lagi wa fisaluhu fi 'amaini, menyampihnya selama dua tahun. Aniskurli, bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Setelah Allah menjelaskan, baru Allah memerintahkan, anishkurli, bersyukurlah kalian kepadaku, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masyir, kepadakulah tempat kembali. Itu kurang lebih terjemahannya, yang umum pada terjemahan-terjemahan kita, Pak. Yang menarik bapak-bapak, ibu-ibu,
kata-kata yang digunakan, diksi yang digunakan oleh Al-Quran ini bukan wa amarnal insana, bukan. Wa amarna al insana, bukan. Kalau amarna itu kan kami perintahkan. Jadi di dalam Al-Quran itu bapak-bapak, ibu-ibu, berkaitan dengan ibadah, kewajiban ibadah, itu kalimat yang digunakan kalau enggak amaroh, amaroh itu perintah, farodoh itu kewajiban. Satu hal kutiba, itu terkait dengan puasa, terkait dengan hukum kisos, itu Allah menggunakan kata-kata kutiba atau kataba. Ya kalau dalam bahasa kita ditulis, dicatat atau pencatatan. Ini yang sering digunakan. Tapi khusus ibadah bakti kepada dua orang tua, itu Allah tidak menggunakan amarah, perintah, tidak menggunakan faradhah, kewajiban, tidak menggunakan, ya faradhah juga perintah, tidak menggunakan kutiba yang juga berbicara perintah, tapi menggunakan diksi yang berbeda sendiri, yaitu tausiyah. Itu masdarnya tausiyah. Tausiyah, Pak. Yuwassi tausiyan atau tausiyatan. Itu wasiat. Wasiat. Kata para ulama, kenapa Allah menggunakan untuk perintah berbakti kepada dua orang tua yang digunakan kalimat wasiat, Pak, bukan kalimat perintah? Karena perintah itu belum tentu wasiat. Wasiat sudah pasti perintah, Pak. Satu. Perintah itu belum tentu wajib, Pak. Perintah itu belum tentu wajib. Kecuali ada yang menekankan untuk menjadi wajib dikerjakan. Contoh, Pak, contoh di Al-Quran, poligami itu perintah, Pak. Tapi saya ingin tanya sama bapak-bapak, wajib enggak poligami? Jangan ngomong wajib, Pak. Berat mah kita. Lihat surat An-Nisa ayat 3 itu, fankihu ma dhaba lakum minan nisa'i masna wa sulatsa wa ruba'. Fankihu, nakahayang kiu, angkahayung kiu, angkih. Fankihu itu perintah, Pak. Nakahayang kiu, ingki, fankihu itu nikahlah kalian. Nah, itu perintah, Pak. Ini kalau kita memahami perintah itu wajib, harus wajib, itu berat itu. Poligami langsung, padahal di situ masna itu langsung dua, Pak. Jadi langsung dua, langsung tiga, sulasa, ruba'a, langsung empat. Jadi masna itu dua berbarengan, Pak. Sulasa itu tiga berbarengan, ruba'a itu empat berbarengan. Nah, kalau mengartikan perintah itu mesti wajib, ya berat. Karena itu tidak semua perintah. Memang al-aslu fil amri yaqtadil wujub. Nah, ada kelanjutan kaidahnya. Bahwa asal perintah itu memang mengharuskan wajib, kecuali ada yang memalingkan sehingga menjadi tidak wajib, Pak. Seperti itu tuh kaidahnya. Itu perintah, Pak. Berbeda dengan wasiat. Kalau wasiat itu mesti jatuhnya wajib. Setiap wasiat itu mesti jatuhnya wajib. Dan ternyata ibadah berbakti kepada dua orang tua, saudaraku hadirin, hadirat, itu Allah tidak menggunakan kata-kata amarah, perintah. Tapi Allah menggunakan apa? Wasiat. Wa wasaina. Itu wasiat, Pak. Itu lebih tinggi nilai perintahnya dibanding kalimat perintah itu sendiri. Cuman dalam terjemahan bahasa Indonesia belum menemukan padanan yang enak, sehingga di terjemahan itu pasti diterjemahkan dengan apa? Kami perintahkan. Al-insan kepada manusia semuanya, biwalidayhi, kepada dua orang tuanya itu berbuat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat itu dan semua ayat-ayat perintah berbakti kepada kedua orang tua, Pak. Itu kan dua orang tua kan mestinya ibu, bapak.
jenenge dua orang tua. Tapi kata para ulama, Pak, nanti saya jelasin siapa saja ulama itu yang mengatakan seperti itu. Bahwa yang dimaksud dua orang tua itu wabil khusus adalah ibu, saudaraku. Ya mohon maaf bapak-bapak, ya kita ini bapak-bapak, sementara ngalah dulu. Wabil khusus adalah ibu. Kenapa saudaraku? Kenapa yang diutamakan tuh ibu? Seolah-olah ibu maksud saya. Yang pertama ayat ini awalnya perintahnya biwalidayhi kepada dua orang tua. Tapi berikutnya yang diceritakan siapa Pak? Ibu saudara. Penderitaan ibu yang diceritakan. Bukan bapak. Padahal perintah sebelumnya dua orang tua. Tapi kok ya Allah ujuk-ujuk membahasnya itu adalah ibu. Tengah-tengah pembahasan itu, tengah-tengah perintah itu Pak, ada pembahasan tentang ibu. Sehingga dari sinilah saudaraku ikhwatuddin fillah, ulama memiliki pemahaman kalau ada dua ayat, kalau ada ayat-ayat Al-Quran yang perintah ibu bapak, walidain, itu yang dimaksud adalah ibu saudara. Dan ini diperkuat oleh hadis dari Bahzin bin Hakim. Ketika Bahzin bin Hakim itu bertanya, Bahzin bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya itu radhiyallahu anhu itu bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man abarru? Ini pertanyaannya. Teks hadisnya seperti itu Pak. Man abarru? Siapa yang paling aku baktiin di antara dua orang tua itu? Itu pertanyaan dari sahabat. Man abarru? Abarru itu isim tafdil Pak. Man abarru? Itu siapa yang paling aku baktikan, aku curahkan di antara dua orang tua itu. Man abarru? Rasulullah jawabnya apa? Yang kita sudah populer kan, ummukah, ibumu. Kemudian Bahzin ini tanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah setelah ibu? Mikirnya Bahzin setelah ibu, bapak. Ternyata Nabi jawab lagi, ibumu maneh, ngono bahasane, ibumu lagi. Bahzin tanya lagi, setelah ibu lagi siapa lagi ya Rasulullah? Lagi-lagi Nabinya apa? Ibumu lagi nih. Baru pertanyaan yang keempat, waman abarru? Siapa lagi ya Rasulullah? Jawabannya jawab, abaka fal akrab summal akrab. Kemudian yang lebih dekat dengan bapakmu, bisa kakek, bisa paman. Seperti itu saudaraku ikhwatuddin, tiga kali disebut. Sehingga para ulama kemudian mengambil sebuah kesimpulan pemahaman Pak, kenapa ibu itu sampai seperti itu didahulukan, di Al-Quran didahulukan. Kemudian di hadis Nabi Muhammad SAW didahulukan. Ada tiga alasan bapak-bapak. Kenapa ibu itu harus kita utamakan. Bahkan Imam Al-Qurtubi menjelaskan dari hadis itu menunjukkan bahwa kecintaan dan kasih sayang terhadap seorang ibu harus 3 kali lipat besarnya dibanding terhadap seorang ayah. Ini pernyataan Imam Al-Qurtubi. Demikian pula pernyataan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Ibu itu harus lebih diutamakan dalam persoalan memberikan rasa kasih sayang dan bakti kepadanya. Itu saudaraku ikhwatuddin fillah. Kenapa? Kenapa para ulama kemudian memahami seperti itu dari dua nas tadi, dari surat Luqman ayat 14 dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ada 3 alasan saudaraku ikhwatuddin fillah yang mengharuskan kita harus lebih mengutamakan kasih sayang kepada ibu. Bahkan Imam Al-Qurtubi menyebut 3 kali lipat dibanding kepada ayah, saudara. Ada 3 yang menjadikan alasan. Yang pertama, di antara dua makhluk ini Pak, ibu dan bapak, 2 makhluk mulia, dua-duanya mulia. Tapi di antara 2 makhluk mulia ini, ibu dan bapak, yang paling banyak berkorban adalah ibu, saudara. Yang kedua, kenapa ibu yang harus ditamakan? Di antara 2 orang tua ini, yang mulia ini Pak, bapak dan ibu, yang paling lemah, saudara, lemah secara fisik, lemah secara psikis, itu adalah ibu, saudara. Dan yang ketiga, saudaraku, kata para ulama, kenapa ibu itu yang harus didahulukan?
di antara dua orang tua bapak dan ibu ini. Karena ternyata pintu surga itu justru ada di bawah kaki ibu. Untuk yang terakhir ini bapak-bapak, untuk yang terakhir, kenapa pintu surga di bawah kaki ibu? Surga di bawah telapak kaki ibu itu hadis riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah meriwayatkan sebuah hadis, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Itu lanjutan hadisnya, wa in syi'na adkhalna wa in syi'na akhrajna. Keren Pak, lanjutan hadisnya itu keren. Yang selama ini kita pahami kan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Lah lanjutan hadisnya nih yang keren. Wa in syi'na adkhalna wa in syi'na akhrajna. Kalau kita mau Pak, maaf, kalau ibu mau, wa in syi'na, kalau ibu mau, adkhalna, ibu bisa masukkan Anda ke surga. Wa in syi'na, kalau ibu mau, akhrajna, ibu bisa mengeluarkan kalian dari surga masuk ke neraka. Itu hadis itu ya. Cuman hadis ini oleh para ulama dianggap dhaif, saudaraku. Hadis ini oleh para ulama dianggap dhaif. Bahkan Syekh Albani, ulama hadis dari Mekah, dari Saudi, itu menyatakan hadis ini maudhu'. Hadis ini kategori palsu, Pak. Padahal riwayat Ibnu Abbas. Pernyataan Albani ini jangan titik di situ. Beliau meskipun memaudhu'kan hadis ini Pak, tapi hadis ini secara matan itu isi hadisnya itu sahih, saudara. Jadi beliau berfatwa bahwa hadis ini palsu, maudhu', tapi isi hadis ini sahih. Why? Kenapa? Karena ada hadis yang mirip isinya seperti ini, saudara. Dari jalur yang berbeda, yaitu dari jalur Muawiyah bin Jahimah As-Sulami. Di mana Muawiyah bin Jahimah ini, Ibnul Jahimah ini, datang ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mau berperang, Pak. Ibnu Jahimah ini, Muawiyah bin Jahimah ini datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tak melok perang, saya mau ikut perang." Apa kata Nabi? Yang ditanya oleh Nabi, Pak, bukan halaka min abin. Sebentar, kamu punya bapak enggak? Enggak gitu ngomongnya Nabi. Tapi yang diucapkan oleh Nabi ketika ada yang minta izin perang, Pak, apa kata Rasulullah? Halaka min ummin? Apakah kamu masih punya ibu? Maka Muawiyah bin Jahimah As-Sulami ini ngomong, "Nggih Rasulullah, naam, saya masih punya ibu, masih ada." Apa kata Rasulullah? Falzamha, ramuten ibumu. Dekatlah kau, layani ibumu. Wis cukup. Fa innal jannatah, kata Nabi ini Pak. Ini hadisnya hasanun sahih. Fa innal jannatah, karena surga ala rijlaiha. Ini agak beda lafadznya dengan yang tadi, yang maudhu'. Ala rijlaiha, karena surga di bawah kedua kakinya. Tidak ada kata-kata telapak, karena surga di bawah kedua kakinya, saudara. Saudara, karena itulah kemudian ibu ini, Masya Allah, harus diutamakan. Itulah kenapa pula Pak, pengharaman durhaka kepada dua orang tua. Kan nggak boleh kita durhaka kepada dua orang tua. Tapi kalimat yang digunakan oleh Al-Qur'an, oleh Nabi, itu ibu, Pak. Durhaka kepada ibu, bukan durhaka kepada bapak. Kenapa Nabi tidak menyebut durhaka kepada bapak? Sangat jarang, bahkan susah ditemui anak durhaka kepada bapaknya, Pak. Yang banyak itu durhaka kepada ibu. Ya karena ibu itu lemah, saudara. Itulah hadisnya, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan kepada kalian uquqal ummahat, durhaka kepada ibu-ibumu. Dan biasanya anak durhaka kepada ibu itu nek wis ibu itu sendirian, Pak. Kalau ibu masih ada bapak, gak bisa juga durhaka. Karena bapak memiliki kekuatan power. Tapi ketika bapak udah telah tiada,
Ibu berkesendirian saudara. Nah potensinya itu di situ. Itulah rahasianya. Kenapa ibu itu harus didahulukan saudara. Karena itulah ikhwatuddin hafizakumullah. Istilah surga di bawah kaki ibu itu. Surga itu kan kenikmatan. Yang namanya kenikmatan ini bapak-bapak bisa kenikmatan duniawi. Bisa kenikmatan ukhrawi. Kalau kenikmatan ukhrawi ya surga itu. Surga yang sesungguhnya. Kalau kenikmatan duniawi ya rezeki yang lancar, kesuksesan Pak, itu kan kenikmatan. Keluarga yang sakinah mawaddah itu kenikmatan. Seolah Nabi itu menyatakan, you pingin sukses, ya lewat ibumu, begitu tuh saudara kurang lebih. Karena itu ayo bapak-bapak, ibu-ibu, berbaktilah kepada ibu kita. Wabil khusus nih kepada ibu kita. Gimana caranya berbakti? Nah ini yang menarik lagi Pak. Di ayat-ayat Al-Quran, perintah berbakti kepada ibu itu menggunakan lafadz wabil walidaini ihsana. Itu ada di 5 ayat kalau nggak salah itu saudaraku. Ada di surat Al-Baqarah 83 misalnya seperti la ta'buduna illallah wa la ta'buduna illallah wabil walidaini ihsana. Kemudian ada di An-Nisa 36 wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kemudian ada di surat Al-An'am 151 alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan ada beberapa ayat yang mirip-mirip Pak. Intinya kalimat yang digunakan oleh Allah untuk kita berbakti kepada ibu itu menggunakan kata-kata wa bil walidaini ihsana. Kalau bapak-bapak cek terjemahannya, satu contoh aja nanti dibuka surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Itu pasti diterjemahkan oleh terjemahan-terjemahan dengan kata-kata dan kepada kedua orang tua, maksudnya kepada ibu. Istilahnya kepada ibu berbuatlah ihsan. Kalau kepada itu biasanya bahasa Arabnya pakai ila Pak. Mestinya Al-Quran menggunakan kata-kata wa ilal walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua bil khusus ibu berbuatlah ihsan. Mestinya begitu pakai ila. Tapi Allah tidak pakai ila. Allah pakai apa? Wa bil walidaini. Yaitu huruf ba Pak. Huruf ba dalam bahasa Arab itu namanya harfun ilsaq. Harfun ilsok. Ilsok itu yang melengket Pak. Wabil walidaini itu melengket Pak. Seperti misalnya Bismillahirrahmanirrahim atau Iqra bismi rabbik. Bismi itu melekatkan bacaan kita dengan nama Allah. Misalnya kita minum, saya minum Bismillahirrahmanirrahim. Itu pekerjaan kita minum dilekatkan dengan Ismillah dengan nama Allah. Itu fungsi huruf ba, melekatkan dua hal untuk menjadi satu. Itu namanya huruf ba, huruf ilsaq. Dan ternyata perintah berbakti kepada orang tua wabil khusus kepada ibu saudaraku itu Al-Quran menggunakan kata-kata bi bukan ila. Kalau ila itu pasti ada jarak Pak. Seperti subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ila itu ada jarak Pak. Dan kalau wa ilal walidaini dan kepada kedua orang tua berbuatlah ihsan itu seolah-olah ada jarak Pak. Dan Allah tidak menggunakan kata-kata ila. Karena seolah Allah ingin ngasih tahu kepada kita, you sama orang tuamu wabil khusus kepada ibumu enggak boleh ada jarak. Kalau bisa melengket, itulah Al-Quran menggunakan bukan ilah, tapi yang digunakan lafaz apa? Wabil walidaini ihsana. Artinya kita dengan ibu kita Pak, nggak boleh ada jarak. Kalau jarak fisik, maybe mungkin, tapi jarak kolbiah Pak, batin nggak boleh saudara. Karena itu anak-anak yang kita yang mungkin berjarak jauh dengan orang tua kita wabil khusus dengan ibu misalnya. Ya, di samping kita berdoa saudaraku ikhwatatina fillah, telepon bolak-balik Pak. Gimana mah kabarnya? Begitu tuh saudara. Ada orang yang pengusaha sukses Pak. Ini nggak tahu cerita ini benar, saya lihat di medsos itu. Pengusaha sukses ada telepon pas waktu rapat dia, di reject Pak. Padahal yang telepon tuh ibunya.
Yang telepon itu ibunya. Bukankah di sunnah menyatakan bahwa kalau ibu memanggil itu, saudaraku, kalau itu sholat sunnah bisa dibatalin, Pak. Kalau sholat wajib bisa dibatalin. Bayangin, sholat sunnah, Pak, bisa dibatalin. Kalau orang tua udah manggil tuh, bayangin tuh. Saking luar biasanya posisi orang tua di sisi Allah Rabbul Alamin. Posisi ibu di sisi Allah Rabbul Alamin. Itu saudara, ternyata di reject karena rapat. Siang ibunya telepon lagi di reject. Sore telepon lagi di reject karena rapat, ya mari-mari. Bengi, Pak. Baru dia telepon balik kepada ibunya. Ternyata ibunya sudah meninggal dunia, yang ngangkat adiknya. Sambil nangis-nangis. Akhirnya apa yang terjadi? Nyesel luar biasa. Itulah, Pak. Penyesalan itu di akhir. Kalau di awal, pendaftaran itu namanya, Pak. Ayo Bapak-bapak, maafkan. Kita harus minta maaf sama ibu kita. Bisa jadi kita belum maksimal dalam berbakti kepada dua orang tua kita, wabil khusus ibu. Maka kembali ke surat Luqman, aniskurli wali walidaika. Ini kata para ulama, Pak. Aniskurli, bersyukurlah kau kepadaku, kata Allah. Wali walidaika, kalau kita tadi memahami tafsir yang pertama tadi bahwa setiap ada kata dua orang tua itu adalah wabil khusus ibu, seolah Allah berkata kepada kita, aniskurli, bersyukurlah kau kepadaku karena aku telah menghidupkan, memberikan hidup kepada kalian. Wali walidaika, dan kepada ibumu juga bersyukur karena ibumu juga yang memberi kehidupan dalam dunia ini. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini posisinya sebagai anak sekaligus sebagai ibu. Kalau anak-anak kita kok kurang bakti kepada kita, introspeksi diri. Bisa jadi kita sendiri belum memberi contoh kepada anak-anak kita yang kurang baktinya kepada ibu kita, saudaraku. Makanya ada sebuah kalimat yang indah dari seorang ulama yang tidak disebut, nih saya menemukan, man asya khadiman tahta qadami ummihi asya sayyidan ala ru'usi qaumihi. Barang siapa yang hidup selalu melayani ibunya, asya sayyidan ala ru'usi qaumihi, maka dia akan hidup di tengah-tengah masyarakat yang akan selalu dilayani oleh masyarakatnya. Artinya sukses kita, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lupa itu bukan karena kita saja yang melakukan. Di samping qadarullah, tapi semua adalah doa ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kalau belum maksimal kita kepada orang tua, wabil khususnya kepada ibu, saudaraku, kita benar-benar bisa memaksimalkan. Kalau sudah tiada, tak ada yang bisa kita lakukan, Pak, kecuali apa? Kirim doa, saudara. Itu yang paling penting. Yang kedua apa? Memperbaiki amal soleh kita. Karena amal soleh kita itu akan berpengaruh nanti kepada orang tua kita, wabil khusus ibu kita atau almarhumah di alam barzah, saudaraku. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah itu termasuk bakti kita kepada orang tua meskipun orang tua telah tiada. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan sebelum saya tutup, saudara? Silakan. Iya. Mhm. Iya. Ya, kita nggak diam saja, Pak, sebenarnya, Pak. Siapa yang diam? Yang diam melihat genosid yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, Gaza. Itu orang-orang yang zalim saja. Yang kita tidak diam. Misalnya Al-Falah, YDSF, ormas-ormas lain. Cuman kita nggak bisa berperang saja di situ. Kalau ada pintu diizinkan berperang, saya yakin banyak yang akan berbondong-bondong berperang. Yang bisa kita lakukan, ya tiada lain apa? Yang paling minimal ya kekuatan doa, mengecap, mendoakan kepada Allah supaya Israel dihancurkan. Itu tidak boleh diam kita. Dan nggak ada yang diam, saudara. Siapa yang diam? Ya kalau itu kejadian kayak begini, ya mungkin belum ada kemampuan kita yang maksimal. Bukan diam, tapi belum maksimal.
Tapi insya Allah semuanya sudah bergerak, membantu dan lain sebagainya. Ya, kita semua ikut sedih dalam persoalan itu. Makanya di sini saudaraku, ikhwatadina fidhakumullah, kita terus tidak boleh putus sebenarnya. Kunut nazila itu nggak boleh putus sampai itu selesai. Saya kira wis kunutnya wis leren kabeh tuh Pak, nang masjid-masjid itu kan. Awal-awal sejak kunut nazila semuanya itu kan. Terus sekarang berhenti semua. Ya mestinya terus berdoa, nggak boleh berhenti. Kurang lebih begitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya. Oh ya, ini ada pertanyaan, bagaimana dengan ibu angkat? Semua ayat-ayat Al-Quran Pak, itu bicara tentang ibu kandung. Di Al-Quran itu bakti kepada ibu, itu menggunakan kalimat walidah, bukan ummi. Kalau ummi ini kan umum. Orang pasar, wong kudungan itu diceluk ummi Pak. Iya kan? Wong pasar, nang pasar loh, wong kudungan diceluk apa? Ummi. Ummi itu artinya ibu. Memang umum. Tapi kalau walidah, itu spesifik Pak, yaitu ibu yang melahirkan. Dari kata waladah itu melahirkan. Terus bakti kita gimana? Kalau bakti kita kepada orang tua angkat tetap Pak, tetap. Jangankan kepada kedua orang tua angkat, kepada tetangga saja di ayat-ayatnya kan berkata apa? Ihsana, sama ihsan, berbuat yang terbaik. Kepada tetangga aja kita disuruh berbuat yang terbaik, ya kan? Apalagi kepada ibu angkat. Ibu ini yang menghidupi kita Pak dari mulai bayi, ya kan misalnya, sampai disekolahkan. Yo, nggak boleh Pak. Zalim kalau kita berbuat buruk kepada ibu angkat kita, kan begitu. Nah, cuman nanti kalau kemudian ada perselisihan yang harus memilih Pak, ya tentu ibu kandung. Karena mohon maaf, apa yang dilakukan oleh ibu angkat dari mulai bayi sampai ngelepas menikahkan Pak, sukses. Itu belum ada apa-apanya Pak dengan pengorbanan ibu satu helaan nafas saja melahirkan kita. Itu kata para ulama seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, silakan Pak. Begini, ini ada pertanyaan, bagaimana dengan ibu yang membeda-bedakan anak-anaknya? Itu salah. Itu nggak boleh. Ya, ya. Tapi itu urusan ibu sama Allah Pak. Urusan kita sama Allah Pak. Tetap bakti. Karena apa? Bakti kepada ibu itu tidak melihat ibu itu baik atau buruk Pak. Bakti kepada seorang ibu tidak menunggu ibuku solehah disian. Nggak perlu. Bahkan ibu itu kafiroh sekalian Pak. Ibu itu beda agama sama kita. Tetap bakti. Di ayat yang ke-15 surat Luqman itu kan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Cuman nggak perlu taat saja. Nggak perlu taat itu maksudnya taat dalam urusan diajak kesyirikan, diajak keburukan. Nggak perlu taat Pak. Nggak perlu taat. Tapi kalau disuruh ngeterno nang pasar, ya harus taat Pak. Wah, sampai wis murtad saya ibu wis nggak boleh Pak. Jadi kembali lagi, kalau ada ibu berperilaku buruk, itu urusan ibu kepada Allah. Jadi kalau ada ibu beda-bedain anak, ya itu salah, itu zalim, nggak boleh. Tapi itu urusan dia sama Allah. Urusan kita apa? Tetap berbakti, tetap ngingatkan harus Pak, dengan bahasa yang lembut. Ibu ojo beda-beda, no. Apa salahku sampai dibeda? Ya harus diingatkan, tidak apa-apa seperti itu. Seperti itu Pak ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya pikir cukup. Kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.